Pada cerita Xiao Yan yang bertempur di dalam makam surgawi, ekspresi kaget dari Hun Li melihat bola cahaya gelap hitam itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan, dalam sekejap bertubrukan dengan kejam ke arah Hun Li, yang berada di dekat Xiao Yan. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam itu dengan cepat membesar di matanya, mengingat kekuatan Xiao Yan. Tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan oleh Hun Li bahkan setelah bangun, namun Hun Li tidak mengharapkan orang ini tanpa ragu melepaskan dose skill yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam melakukan kontak dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam pekat Doqi, namun itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Namun kekuatan Hun Li jauh melebihi kuat dari hantu tua Zai Xing. Mata Xiao Yan berubah dingin ketika dia merasakan bola cahaya menemui sedikit perlawanan sehingga Doqi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum menuangkan ke bola cahaya gelap hitam. Setelah mengalirnya Doqi, lengan baju Hun Ya hancur dengan suara robek, tetesan darah yang tebal meresap dari lengannya. Tetesan darah ini berguling ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah ketika dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut dia tidak akan bisa bertahan dan beberapa cedera serius akan terjadi. Kebrutalan melintas di mata Hun Li ketika pikiran ini muncul di hatinya, dan kabut hitam tebal terus melonjak dari telapak tangannya. Banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan sengsara yang tajam. Energi yang menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana cahaya hitam dikeluarkan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa tubuh Hun Li dengan cepat menarik kembali. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat orang ini memblokir Great Heaven Creation Palm. Tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan cara yang tiba-tiba. Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam yang telah diblokir oleh ledakan jiwa mengeluarkan ledakan sebelum terus berkembang, menyusul Hun Ya yang mundur dengan cepat seperti kecepatan kilat. Bola cahaya bertubrukan dengan kejam dengan tubuhnya. Karena kamu sudah menyerang, maka kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan ini yang terjadi dalam sepersekian detik. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Mata cantik Sun Er melirik Hun Li yang telah terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak dengan menjabat tangannya. Tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam pada saat ini. Hun Li benar-benar kelelahan apalagi tubuhnya ada di udara, mustahil baginya untuk menghindari serangan dari Sun Er. Oleh karena itu dia hanya bisa menyaksikan tombak emas itu dengan kejam menembak ke arah kepalanya. Ketika tombak emas hendak menyerang kepala Hun Li, angin tiba-tiba melonjak dan tubuh Hun Li dengan cepat didorongan dari kekuatan ini. Tubuh Hun Li bergeser sedikit alih-alih kepalanya, bahunya akhirnya menerima serangan. Tombak emas tanpa ampun menembak ke bahu Hun Li. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya, dan seketika tubuh Hun Li terbang karena tombak panjang itu dipakukan dengan kasar ke tanah. Tanah dalam 1000 kaki runtuh dan menjadi sedalam setengah meter. Angin menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh dan sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan gaya seperti Hun Li yang tertutup darah karena hantam tombak emas yang membuat Hun Li cedera seukuran mulut yang mengungkapkan tulang. Hun Li muncul di bahunya, tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas merobohkannya, dan darah segar mengucur saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh nyala api keemasan. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya, namun Hun Li cukup tangguh. Dia mengepalkan giginya tanpa membuat suara apapun ketika Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggaplah dirimu kejam, hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li yang hampir tidak memiliki nafas tersisa. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kamu ingin pergi? Sun Er dengan dingin tertawa ketika dia melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam tebal keluar dari tubuh Hun Ya.
Sejumlah besar tubuh spiritual yang tampak ganas menembak ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er, namun mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang dihancurkan sendiri dan gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er menarik tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Seketika api keemasan menyapu dan membakar kabut hitam pekat itu. Namun Hun Ya dan Hun Li tidak ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka benar-benar cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya dan menoleh ke tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar melintas di luar tempat itu. Setelah itu mereka memasuki gorden, keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat bahwa wajahnya agak pucat dan bergegas bertanya, "Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" "Bukan masalah serius." Xiao Yan baru saja menerobos dan Douqi dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan bahwa kelas Tian Dou Skill telah menghasilkan serangan balasan, saya akan baik-baik saja setelah saya memulihkan diri untuk sementara waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kami hampir saja jatuh hati pada tipuan mereka berdua. Kita harus mengambil nyawa mereka lain kali jika kita bertemu mereka lagi." Sun Er dengan marah berteriak. Xiao Yan mengangguk, niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun awal kali ini dan menggunakan kelas Tian Dou Skill, maka serangan sembunyi-sembunyi itu akan berhasil membunuhnya. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini. Kehati-hatian Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak senyaman yang dia bayangkan. "Xiao Yan, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Xiao Yan pulih. Karena Hun Li terluka parah oleh saya, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Saya yakin saya bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi." Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. Xiao Yan mengangguk, tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam sia-sia. Selain itu, anjing yang tenggelam ini adalah bajingan. Hun Ya, dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Napasnya stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan insiden sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es ketika Douqi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki kisaran akal sehatnya akan menderita serangan seperti badai liar. 6 bintang Douzun. Xiao Yan tersenyum ketika dia merasakan Douqi seperti lautan di dalam tubuhnya. Xiao Yan bisa merasakan peningkatan kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan level. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat baik, namun saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bintang ke-7. Xiao Yan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa, namun menjadi semakin sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Douzun karena energi yang diperlukan untuk maju sangat besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiao Yan selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya dan tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6, masih ada celah ketika saya dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya. Xiao Yan meluruskan tubuhnya. Dia mendengar suara tulangnya yang berderak dari dalam tubuhnya dan tertawa. "Mereka harus berlatih lebih lama darimu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan di usia muda." Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutupi mulutnya dan dengan lembut terkikik, jika Xiao Yan dilatih seperti ini sejak muda, Xiao Yan mungkin telah mencapai kelas Douzeng sekarang. Orang tidak bisa mengandalkan ini untuk mencapai kelas Douzeng. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Xiao Yan berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan dan tertawa dan berkata,
Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua dari makam surgawi ini. Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini lalu tubuhnya menembak ke arah tirai cahaya, dan Sun Er yang ada di belakangnya tersenyum dan dengan